Selamat sore Bapak Ibu dosen, selamat mahasiswa mahasiswi STIE maupun Universitas Tekkom. Untuk perkuliahan pertemuan yang ke-10 bisa kita mulai ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen serta mahasiswa mahasiswa semuanya. Pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi linear. Jadi kemarin sudah kita bahas secara umum ya untuk fungsi linear. Sekarang kita membahas tentang penerapannya di ekonomi dan bisnis ya. Ya ada beberapa penerapan ya dalam ekonomi dan bisnis ya dalam fungsi linear. Dalam fungsi linear itu ada 6 ya. Kita akan membahas ada 6 penerapan. Nanti kita bagi 2 pertemuan ya. Jadi pertemuan nanti per tiga ya. Jadi yang pertama yang fungsi penerapannya di fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Yang kedua keseimbangan pasar, 2 macam produk serta yang ketiga pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar ya. Yang keempat nanti untuk pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang fungsi biaya, fungsi pendapatan dan analisis pulang pokok atau PIP ya, break-even point, terus fungsi konsumsi dan tabungan serta model penentuan pendapatan nasional. Ini pada pertemuan ini kita akan membahas 3 poin aja. Tabungan dulu ya, ada fungsi permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar, keseimbangan pasar dua macam itu serta pengaruh pajak dan subsidi ya terhadap keseimbangan pasar. Pertama kita akan membahas tentang fungsi permintaan ya. Di fungsi permintaan secara umum adalah menurut ekonomi ya,
teori ekonomi fungsi permintaan itu adalah jika harga naik maka jumlah barang yang dimiliki akan menurun ya. Jadi umpamanya permintaan itu tergantung dari dipengaruhi oleh nilai atau harga barang ya. Bila harga barang naik maka permintaan akan menurun ya. Karena apa? Karena semakin tinggi harga mungkin konsumennya akan berkurang ya. Mungkin ekonominya yang pas-pasan mungkin udah berhenti karena harganya naik lagi. Jadi dia bisa mengerin untuk membeli barang yang sudah naik harganya. Jadi secara teori ekonomi itu fungsi permintaan itu adalah bila harga naik maka permintaan akan menurun. Sehingga dari teori ini maka dalam bentuk fungsi permintaan nanti adalah ada yang koefisiennya adalah negatif ya. Jadi koefisien atau gradien atau ya ini apa nilainya adalah negatif ya dan tidak boleh sama dengan nol ya. Koefisien itu tidak boleh sama dengan nol. Boleh negatif, boleh positif ya. Jadi kalau fungsi permintaan koefisiennya adalah nilainya negatif ya. Ya, secara umum notasi fungsi permintaannya ini. Kita karena ini ya apa, mengaplikasikan dalam ekonomi dan bisnis maka notasi X dan Y-nya kita ganti dengan Q dan P ya. Q itu kuantitas ya, jumlah, dan P itu harga ya. Jadi secara umum ya yang P itu kalau harga berarti kan dia yang mempengaruhi ya. Jadi dia nanti mengganti variabel X ya. Terus yang variabel Y adalah di kuantitas atau jumlah ya, Q ya. Jadi secara umum ya rumus fungsi permintaan yaitu Q X ya, ini Q X itu barang, ini X-nya bukan T ya, maksudnya Q sama dengan A minus B P ya. Jadi X itu nanti kalau ada dua barang ya X bisa disebut sebagai bukan X yang variabel tapi X sebagai apa namanya notasi aja sebagai langsung nanti kalau kita memakai dua barang nanti. Jadi secara umum ya fungsi permintaannya Q sama dengan A minus BP ya. Karena Q itu kalau variabel dependen ya, P-nya itu variabel independen ya. Terus P itu koefisien dan A itu konstanta ya. Jadi nilai P dalam fungsi permintaan adalah minus ya, jadi tidak positif tapi minus karena dari gambar ya. Nanti dari ini bisa kita gambarkan secara ini. Kalau fungsi permintaannya nanti bentuknya seperti ini. Kurva permintaannya adalah dari harganya paling tinggi itu berarti permintaan semakin kecil ya. Kalau harganya semakin rendah maka permintaan semakin besar. Jadi nanti gambar kurvanya adalah berbentuk garis lurus menurun ya. Itu fungsi permintaan ya. Jadi secara umum itu fungsi. Jadi kita nanti contohnya sekalian nanti kita menghitung keseimbangan massa ya. Jadi teorinya itu ya. Terus yang kedua fungsi penawaran ya. Itu fungsi penawaran itu adalah fungsi yang kita yang aktif itu adalah produsennya ya, kita menawarkan barang ya. Jadi dalam teori ekonomi maka kalau kita menawarkan maka dalam teori ekonomi adalah disebutkan bahwa jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah juga ya. Kenapa malah kalau harga naik malah jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak ya. Jadi ini untuk mengantisipasi ya kalau secara logika ya, kalau harga naik mungkin kalau barang yang dibutuhkan juga turun maka
nanti tidak akan tercapai suatu keuntungan ya. Jadi semakin harganya naik, mungkin barangnya ditambah lebih banyak lagi karena ini untuk mengantisipasi biaya keuntungannya ke berapa. Ya, namanya kalau permintaan ya, bahwa permintaannya 100 barang ya dengan harga X itu sudah nilai apa keuntungan ya. Tapi kalau fungsi penawaran mungkin karena harganya pemain naik 50% ya, maka barang yang untuk menutupi kerugian ya kita harus memproduksi lebih dari 100 ya. Mungkin dari umpamanya harga naik 50%, mungkin memproduksi sebanyak 50 mungkin apa sebanyak 70 mungkin sudah mencapai keuntungan ya. Jadi kita bisa memproduksi lebih banyak lagi sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Jadi karena ini teori ekonomi kalau jika harga naik maka produksi apa jumlah yang diproduksi juga naik, maka secara notasi ya fungsi penawaran bisa dituliskan sebagai ini I sama dengan minus minus ini ya, kalau A itu bisa plus minus ya. Nah itu kalau ini kita contoh sebagai minus A plus ya. Jadi kalau koefisiennya untuk fungsi penawaran itu adalah koefisiennya adalah positif ya. Jadi B P ya. Jadi itu. Jadi kalau fungsi penawaran adalah koefisiennya dari fungsi ada kemudian dari ini ya variabel adalah positif ya. Jadi I sama dengan minus A plus B P. Jadi apa koefisiennya beda adalah nilainya positif ya. Ini bisa jadi di jumlah produk yang ada itu jumlah barang yang diproduksi, B itu harga ya. Biasanya B itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi produk. Jadi B itu sebagai variabel independen ya. Atau yang kalau di secara umum dari X dari itu variabel X-nya. Ini contoh ya, contoh penawaran seperti ini. Jadi bisa kita gambarkan ya kalau fungsi penawaran di sini fungsi penawaran. Dan digambar secara kurva itu nanti bentuknya seperti ini. Ini ya, kurvanya dari bentuknya seperti ini. Fungsi penawarannya adalah dari ini akan berbentuk naik ya, garis lurus tapi naik. Jadi kalau fungsi apa linear, fungsi permintaan akan menurun ya. Sehingga dari ini fungsi penawaran, fungsi permintaan nanti akan terjadi potongan ya. Nanti yang kita akan bahas ada potongan ini yang dinamakan dengan keseimbangan pasar. Jadi ya secara umum yang kita bisa indikasikan ya kalau fungsi permintaan itu adalah yang koefisiennya negatif ya. Kalau fungsi penawaran koefisiennya positif ya. Kenapa kok kita harus bisa mengindikasikan yang permintaan dan penawaran? Nanti berpengaruh nanti untuk subsidi ya, kena mulai pajak dan sebagainya itu ditambahkan di fungsi yang mana. Selanjutnya kita membahas tentang keseimbangan pasar ya. Keseimbangan pasar yaitu keseimbangan pasar adalah kata berada keseimbangan pasar adalah jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi keseimbangan pada posisi adalah permintaan sama dengan penawaran ya. Jadi umpamanya permintaan 100 maka penawaran juga 100 ya. Jadi itu di titik keseimbangan pasar. Dimana kalau keseimbangan sudah terbentuk ya keseimbangan pasar pada
produksi ke 100, maka produksi ke 100 ke atas nanti sudah mulai kita mendapatkan keuntungan ya. Jadi ada keuntungan. Jadi mulai pada titik produksi ke 100 maka akan tercapai keuntungan. Jadi keseimbangan pasar itu untuk menghitung apa capaian ya, capaian produk yang bisa setelah tercapai baru bisa kita mengambil keuntungan. Jadi juga keseimbangan pasar itu juga bisa untuk menentukan ya, pokoknya kita mengakibatkan keseimbangan pasar keuntungan itu baru dicapai pada bulan keberapa, atau 1 bulan atau 2 bulan dan sebagainya, itu bisa dihitung dengan memakai ini keseimbangan pasar ya. Jadi terus bisa dihitung produknya per harinya berapa, nanti bisa dihitung. Jadi gunanya ini ya, keseimbangan pasar itu untuk menentukan saat mana keuntungan mulai dapat diperoleh ya. Jadi secara umum ya, keseimbangan pasar itu adalah QC sama dengan QS ya. Itu jumlah produk permintaan sama dengan jumlah produk penawaran. Itu nanti bisa kita gambarkan di sini. Jadi ya, ini ini permintaan ya, ini penawaran, ini permintaan, sehingga akan tercapai titik perpotongan ini yang dinamakan keseimbangan pasar. Jadi perpotongan antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Jadi nanti kalau ini, jadi dari gambar ini kita bisa apa namanya, kita cari ya pada saat keuntungan ini biasanya di ini di apa ini bagian ini ada daerah keuntungan ya. Terus ada ini daerah kerugian, jadi ini pemain jadi belum untung ya. Jadi pada saat ini tercapai maka daerah keuntungan itu di antara ini, antara ini setelah titik keseimbangan antara fungsi permintaan dan fungsi penawarannya, daerah keuntungan di sisi ini. Sebagai contoh bisa kita jelaskan ya, jadi namanya contohnya untuk mencari keseimbangan pasar adalah bila diketahui fungsi permintaan barang adalah P sama dengan 6 minus 2Q, dan fungsi penawarannya dengan barang adalah P sama dengan 4 plus 3Q. Jadi ini plus ya, dan ini minus, maka keseimbangan pasarnya adalah seperti ini. Jadi QC sama dengan QS ya. QS, jadi QS itu adalah 3, QC ya, QC itu permintaan ya. Fungsi permintaan adalah QC sama dengan 3 minus 0,4. Kita balik dulu, kita yang ini kan dari ini dibalik ya, QC-nya berarti P sama dengan 6 minus 2Q, kita cari Q-nya dibalik, jadi QC sama dengan 3 minus 0,5P. Dan QS-nya adalah ini sih, balik menjadi dipoleh adalah QS-nya sama dengan minus 4 per 3 sama plus per 3P. Karena sudah diketahui QC sama QS, maka kita masukkan videonya berapa, 3 minus 0,5P, dan QS-nya sama dengan minus seperempat per 3 plus per 3P. Sehingga yang angka dijadikan 1, yang ada variabel P-nya dijadikan 1, sehingga dihasilkan seperti ini. 5 per 6P sama dengan 13 per 3. P sama dengan 13 per 3 dibagi 5 per 6, sehingga 78 per 15 ya. Jadi P sama dengan, ini kita sederhanakan menjadi P sama dengan 26 per 5. Terus mencari Q-nya tinggal kita masukkan ke
nilai P-nya dimasukkan di salah satu rumus ini. Bila dari fungsi permintaan harus penawaran, Q-nya kita masukkan sehingga dihasilkan 0,4 ya. Jadi Q-nya 0,4. Jadi dari ini terbalik ya. Jadi P-nya ini ya. Q-nya kan 0,5 ya. Jadi Q-nya kan yang X ya. Yang ini dibalik. Jadi koordinatnya menjadi ini pada saat tercapai keseimbangan pada titik ini antara 2,6/5 dan 0,4 ya. Ini dibalik. Jadi ganti Pak, teknologi informasi S1 ya, yang sistem informasi. Jadi Jadi keseimbangan pasar tercapai pada posisi di koordinat 26/5 terus teknologi informasi sarjana dan Q-nya adalah 0,4. Itu ya untuk keseimbangan pasar. Bahasan untuk yang poin pertama ya tadi, poin kesamaan atau fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar ya. Jadi itu ya yang sebenarnya mudah ya. Tinggal kita bisa memindahkan antara angka dan variabel. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk poin yang pertama. Jadi antara fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar ya. Jadi rumus dasarnya adalah untuk mencari nilai keseimbangan pasar adalah memakai rumus QD sama dengan QS ya. Jadi dalam penerapan fungsi ini itu biasanya fungsinya bisa diketahui ya. Ini banyak fungsi permintaan, fungsi penawaran itu sudah diketahui baru kita bisa mencari keseimbangan pasarnya. Kita juga bisa membentuk suatu fungsi dengan memakai seperti yang pertama memakai dua titik atau memakai koefisien M ya, gradien kali titik ya. Jadi biasanya dalam ini biasanya kita ketahui fungsi permintaannya berapa dan fungsi penawarannya berapa. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak, kita lanjut ke poin kedua tentang keseimbangan dua barang. Jadi pada mungkin dalam keseharian kita mungkin ada barang ya mungkin ada kelangkaan dan sebagainya ya. Jadi keseimbangan dua barang adalah biasanya ada kelangkaan beras, mungkin kita bisa mengganti dengan gandum atau mengganti dengan tepung tapioka atau tepung singkong ya. Jadi yang dimaksud keseimbangan dua barang adalah antara dua barang itu mempunyai fungsi yang sama ya. Seperti nanti barang beras bisa digantikan dengan singkong atau nanti gula bisa digantikan dengan madu atau dan sebagainya. Jadi secara umum ya keseimbangan dua barang itu bisa dipengaruhi oleh karena permintaan barang ya. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi ya. Jadi yang saling melengkapi ya. Jadi dia mungkin fungsinya sama ya, mungkin tapi produknya beda seperti tadi beras dengan gandum, terus minyak tanah dengan gas LPG dan sebagainya. Atau yang komplementer yang saling berhubungan ya seperti teh dengan gula, semen dengan pasir dan sebagainya. Dalam pembahasan ini kita akan batasi untuk dua macam produk saja ya, karena
Karena secara matematis fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel bebas. Jadi kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang dikeluarkan adalah harga produk itu sendiri dan dua harga produk lain yang saling berhubungan. Jadi kalau dua produk ini ya dua barang itu kita notasikan dulu persamaan fungsi penawaran untuk barang pertama dengan fungsi penawaran untuk barang kedua ya. Ini ada kita bisa uraikan ya ini. Umumnya ini untuk perintah barang pertama ya. Karena barang pertama umpamanya dx sama dengan A0 minus APX AP ya. Karena barangnya kan X dan Y ya. Jadi untuk fungsi permintaan itu ada dua rumus ya. Jadi I D untuk barang X sama dengan A0 minus AP plus APY. Sehingga yang karena ini kalau fungsi permintaan itu untuk barang ya. Jadi kan untuk variabelnya untuk koefisiennya di barang ini harus minus ya. Jadi ini dx sama dengan A ambil konstanta A0 minus. Jadi ini variabelnya yang ada barang X-nya adalah minus ya. Terus yang ini ada barang Y-nya. Barang keduanya adalah bisa positif, bisa negatif. Tapi biasanya adalah dia nilainya positif ya. Terus barang yang kedua Y. Jadi yang negatif adalah yang ada koefisien untuk barang Y ya. Jadi ini yang ini positif ya A2X, yang ini negatif ya. Jadi kenapa harusnya positif untuk membedakan aja ya. Ini kalau ini negatif tidak masalah, tapi yang terpenting adalah barangnya. Barang yang kita akan pakai itu biasanya koefisiennya untuk barang itu adalah negatif. Terus fungsi penawarannya sama ya. Nah, kalau fungsi penawaran berarti kan koefisiennya yang barang tersebut adalah positif. Ini juga bisa positif ya. Barang kedua ini yang positif PY, ini X-nya juga positif bisa negatif ya. Ini NPX-nya itu bisa negatif bisa positif. Kalau ini MPY-nya bisa positif bisa negatif. Jadi ada karena ini ada dua barang ya, kita cari cara menghitungnya nanti adalah ada dua langkah ya. Jadi untuk mencari keseimbangan pasar dua barang, kita mencari ada dua langkah ya. Jadi kita pertama mencari keseimbangan pasar untuk barang X-nya dulu, ISX sama dengan GTX, dan barang kedua ISG sama dengan GTY. Jadi ada dua langkah, baru nanti setelah diperoleh persamaan baru kita cari nilai X dan Y-nya. Kalau lebih jauh lagi kita bisa beri contohnya ini. Ya, ini diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi sebagai berikut. Fungsi permintaannya adalah PX sama dengan 5 minus 2 PX plus PY. Terus barang kedua GY sama dengan 6 plus PX ya. Ini PX-nya positif nggak masalah. Tapi yang terpenting adalah barang Y-nya yaitu PY-nya. PY-nya adalah negatif. Terus fungsi penawarannya adalah ISX sama dengan minus P. Minus 5 ya, sama dengan 4 PX ya, jadi positif, minus PY. Jadi Y-nya bisa positif, bisa negatif ya kalau barang X. Terus barang Y, ISY sama dengan minus 4 minus PX plus 3 PY. Jadi PX-nya bisa negatif, bisa positif, tapi PY-nya harus positif. Ditanyakan carilah harga dan jumlah keseimbangan pasarnya. Jadi cara penyelesaiannya seperti ini ya.
Jadi kita mencari keseimbangan pasar barang X dulu, terus nanti barang Y dulu, ya barang X dan Y sendiri-sendiri dulu ya. Jadi mencari barang X dulu kita adalah QCX sama dengan QSX. Jadi fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Jadi ini yang persamaan tadi di fungsi tadi dimasukkan sehingga dihasilkan ini. Terus ini hasilnya ada 2PY sama dengan 10 plus 6PX. Jadi kan ini kan masih berbentuk apa persamaan ya, belum diperoleh hasil akhirnya ya, karena ini masih berbentuk ada apa namanya dua notasi ya, dua variabel yang berbeda, jadi kita tidak bisa menghitungnya ya. Jadi kita persamaan terakhir PI sama dengan 5 plus 3PX kita simpan sebagai persamaan pertama. Terus kita mencari keseimbangan pasar barang Y ya. Jadi barang Y kita masukkan di Y sama dengan DSX sehingga kita masukkan 4P. Y sama dengan 10 minus plus 2PX ya. Jadi PY sama dengan 2,5 plus 0,5PX. Kita simpan sebagai persamaan kedua. Dari dua persamaan itu kita substitusikan ya persamaan itu ya. Jadi PX kita kurangkan ya PY yang kita namanya ini karena PY kan sudah sama-sama yang nggak ada fungsinya, kita kurangi hingga hasilnya ada PY kurangi PY sama dengan 0, 5 kurangi 2 sama 2,5, 3PX dibagi 0,2 PX ya, sehingga dihasilkan adalah PX sama dengan 0 minus 0,25 plus 25 ya. Hingga dihasilkan nanti jadi PX-nya sama dengan minus 1 ya. Jadi kalau udah ketahui nilai X-nya jadi, atau P-nya, PX-nya, maka dari ini kita bisa masukkan ke ini. Kalau ini sudah ketahui, kita masukkan bukan yang pakai fungsi yang pertama tadi, kita masukkan yang diantara dua fungsi yang didapat terakhir ya. Jadi kita PX-nya dimasukkan bisa satu ini di fungsi pertama atau fungsi kedua. Jadi kita masukkan yang ke fungsi mana sudah ketahui ya, PY sama dengan 5 plus 3PX, sehingga dihasilkan PY adalah 2, PX-nya ini, sehingga dihasilkan 0 ya, terus Y-nya ini 9 ya. Jadi karena nilai barang X dan Y-nya tidak mungkin, berarti kan dari dua persamaan itu diperoleh keseimbangan pasar pada saat produknya karena produk X ya koordinatnya adalah 0 dan minus 1, jadi dia tidak berproduksi. Jadi yang dalam dari persamaan tersebut yang diproduksi adalah cuma barang Y-nya aja ya, karena dihasilkan ada nilai positifnya semua ya, mana Y-nya harganya barang Y itu Rp2, dan jumlah barang yang diproduksi adalah 9. Kalau barang X ya harganya minus kan nggak ada ya, terus jumlah produknya 0, jadi dari persamaan tersebut diperoleh bahwa keseimbangan pasar tercapai bila produk barang yang dihasilkan adalah produk barang X ya, barang Y ya. Kalau barang X berarti tidak diproduksi. Jadi kalau dua
barang, maka keseimbangan pasar itu bisa nanti kedua-duanya diproduksi atau salah satunya diproduksi ya. Jadi tidak harus keduanya diproduksi ya, karena seperti contoh ini ya, berarti barang X-nya tidak diproduksi nggak masalah, karena keseimbangan pasar diperoleh pada saat produksi Y-nya adalah di koordinat 2 dan 9. Koordinatnya harganya 2 dan kuantitasnya adalah 9. Itu ya untuk apa dua barang ya, untuk jadi untuk dua barang seperti ini. Untuk apa keseimbangan untuk dua barang ada yang ditanyakan. Jadi yang penting adalah untuk mencari keseimbangan dua barang adalah kita mencari keseimbangan barang per barang dulu ya. Mulai barangnya kita carikan keseimbangan barang X dulu, baru kita mencari keseimbangan barang Y. Maka oleh suatu apa persamaan baru ya, persamaan baru barang X terus barang Y, kita substitusikan sehingga dari substitusi tersebut maka dihasilkan ya nilainya, umpamanya PY-nya berapa, PX-nya berapa, QX-nya berapa, Y-nya berapa. Sehingga dari hasil itu bisa diperoleh nanti keseimbangan pasar antara dua barang itu, umpamanya barang X ada ya, mungkin ada posisinya juga, maka barang itu juga positif, maka bisa diproduksi dua barang. Tapi kalau barang X-nya tidak mungkin diproduksi karena mungkin nilainya harganya minus terus produksinya nol, maka barang X tidak diproduksi ya, yang diproduksi adalah barang Y-nya aja. Sampai di sini yang ditanyakan. Kalau tidak kita masuk ke pajak pada keseimbangan pasar ya. Jadi pajak itu dikenakan oleh pemerintah ya biasanya pada produsen ya. Jadi produsen itu akan menaikkan harga karena menaikkan dari harga produk ya, dari harga produksi, maka untuk harga penjualnya maka akan dinaikkan karena adanya pajak ya, pajak dari pemerintah. Jadi pajak itu akan diterima oleh pemerintah dan akan dikenakan kepada produsen maupun konsumen ya. Jadi kita semua sebenarnya sudah, kalau kita membeli barang itu sudah membayar pajak sebenarnya ya, kita hampir seluruh masyarakat Indonesia kalau membeli barang itu sudah membayar pajak tiap barangnya ya. Jadi kita bisa menghitung berapa dari pajaknya berapa, kita bisa menghitung ya barang diproduksi itu seharga berapa ya. Jadi untuk pajak ya, biasanya pajak itu ditambahkan di fungsi penawaran ya. Jadi fungsi penawaran itu akan ditambahkan di pajak itu akan ditambahkan di fungsi penawaran ya, setelah kena pajak ya. Jadi pajak itu bisa ditambahkan seperti ini. Fungsi penawaran itu pajaknya adalah harga barang fungsi Q plus T plus pajak ya. Jadi nanti kalau ada persamaan tinggal ditambahkan T-nya itu berapa. Jadi kalau IS berarti FBT minus T. Jadi secara umum bisa kita gambarkan seperti kita jelaskan ya, kalau suatu barang dikenakan pajak, nah kita lihat di contoh ini ya. Hanya fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 12 minus Q, dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 0,5 Q plus 3. Terhadap produk ini pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit ya. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. Jadi kita menghitung harga sebelum kena pajak dan harga sesudah kena pajak ya.
Jadi kalau harga sebelum kena pajak berarti harga produksi ya secara umum ya. Gambaran kita adalah harga sebelum kena pajak berarti harga produksi. Terus berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen? Terus pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen serta berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Jadi itu ada empat pertanyaan. Jadi pertama kita mencari keseimbangan pasar dulu sebelum kena pajak ya. Dari fungsi permintaan, P sama dengan 12Q, P sama dengan 0,5Q, plus 3. Kita cari keseimbangan pasarnya adalah kita rubah P plus 12Q berarti dirubah menjadi QC, jadi 12 minus P. Terus QS-nya adalah ini, 0, QS-nya sama dengan 2P minus 6. Jadi ini fungsi permintaan dan benar kita cari keseimbangan pasarnya adalah berarti 12 minus P sama dengan 2P minus 6. Hingga dihasilkan 12 plus 6 sama dengan 3P ya. Jadi 3P sama dengan 18. Jadi P sama dengan 18 plus 6 ada 6. Jadi Q-nya sama dengan 12 minus 6. Jadi Q-nya juga 6. Itu sebelum kena pajak. Jadi kalau sesudah kena pajak, maka P-nya adalah 12 minus Q. Kita tambahkan ya. Jadi 0,5Q plus 3. Ini yang penawarannya ya, 0,5Q plus 3 plus 3 sehingga dihasilkan 0,5Q sama dengan 6 ya. Terus kita rubah menjadi Q-nya menjadi 2P sama dengan minus 12 ya. Jadi dari itu karena QC-nya adalah 12 minus P, di keseimbangan pasar setelah kena pajak menjadi 12 minus P sama dengan 2P minus 12 ya. Jadi P sama dengan 24 per 3 sehingga dihasilkan adalah harganya 8 rupiah dan Q-nya jumlah produknya akan menjadi 12 minus 12 menjadi 4 ya. Jadi setelah dihitung ya, jadi titik koordinat sebelum pajak ya diperoleh pada saat harganya 6 rupiah dan produksinya ada 6. Kita sudah kena pajak, harganya adalah 8 rupiah dan produknya sebanyak 4 ya, ini kebalik ya. Jadi 8 dan 4 ya. Sehingga bisa diketahui ya, berarti harga barang sesudah kena pajak adalah sebesar 8 rupiah dan harga dan jumlah barang yang diproduksi adalah 4 unit ya. Lalu kita mencari pajak yang diterima oleh pemerintah, pajak yang dibayar oleh konsumen, dan pajak yang dibayar oleh produsen ya. Jadi ini untuk mencari pajak yang diterima pemerintah dibayarkan oleh produsen dan konsumen, kita memakai rumus ini. Jadi pajak total diterima oleh pemerintah adalah PG adalah sama dengan T kali QT. Jadi T itu pajaknya ya, pajak jadi 3 rupiah ya. QT-nya adalah pengurangan dari jumlah produksi belum pajak dan sudah punya produksi ya, jumlah produksi pada saat setelah kena pajak ya, T kali QT ya. Terus pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah PC adalah sama dengan PT minus P kali QT. Sedangkan pajak yang ditanggung produsen PG dikurangi PC ya. Sehingga dari contoh tadi kita bisa hitung ya, PG sama dengan P kali QT sama dengan 4 ya, 3 kali 4 ya. Jadi pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 12 rupiah. Terus PC pajak yang dibayar konsumen PT minus P sama dengan kali QT ya. PT-nya ada 8,
tahap sebelum menabung 6 kali IT-nya adalah 4. Jadi 2 kali 4 adalah Rp8 ya. Jadi pajak yang dibayar oleh konsumen adalah Rp8. Sehingga pajak yang dibayar oleh produsen tinggal dikurangi. Pajak yang diterima pemerintah dikurangi pajak yang dibayarkan oleh konsumen ya. 12 minus 8 sehingga dihasilkan 4 ya. Jadi jawaban dari soal itu bisa diketahui Pak, adalah pajak yang diterima pemerintah adalah Rp12, pajak yang ditanggung konsumen Rp8, terus pajak yang ditanggung oleh produsen adalah Rp4. Dan dalam prosentase berarti adalah konsumen itu membayar sekitar 67% dari pajak ya. Terus yang produsen menanggung sebanyak 33%. Jadi 2 kali lipatnya ya kayaknya dari pajak yang dibayar produsen itu setengahnya dari pajak yang dibayarkan oleh konsumen. Itu ya untuk konsumen atau pajak ya. Sampai di sini ada yang bisa ditanyakan, ada yang ditanyakan yang belum jelas. Jadi secara sebagai acuan ya untuk pajak ya, jadi dia ditambahkan di fungsi penawarannya ya. Jadi untuk mencari keseimbangan pasar setelah pajak maka fungsi penawarannya ditambah dengan jumlah barang harganya ditambahkan ya, ditambahkan pajaknya berapa. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang terakhir tentang untuk subsidi ya. Jadi keseimbangan pasar untuk subsidi. Jadi kalau subsidi berarti adalah yang membayar adalah cuma pemerintah ya, serta untuk produsen dan konsumen dia tidak akan membayar. Jadi karena bentuknya adalah subsidi ya. Jadi subsidi itu adalah pengurangan harga ya. Jadi yang membayar semuanya adalah pemerintah. Jadi kalau subsidi sama dengan pasar pajak ya. Jadi kalau dengan pasar subsidi maka yang subsidinya akan ditambahkan di fungsi penawaran juga ya. Jadi tidak di fungsi pemerintahan, tetap di fungsi penawarannya. Contohnya ini, namanya fungsi permintaannya P sama dengan 4 minus 2Q. Fungsi penawarannya adalah P sama dengan minus 2 plus 2Q. Subsidinya adalah 4 rupiah per unit ya. Kita mencari keseimbangan pasar sebelum disubsidi ya. Jadi T sama TKS kita masukkan persamaannya. Jadi T-nya 2 minus 0,5P dan S-nya adalah 0,5P minus 1. Sehingga dari ini bisa diperoleh P-nya adalah P-nya sama dengan 3. Maka jumlah kuantitasnya adalah tinggal kita masukkan aja. Bisa satu persamaan tadi Q sama dengan 2 minus 0,5P sehingga dihasilkan adalah 0,5. Q-nya adalah 0,5. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah harganya Rp3 dan jumlah produksinya adalah 0,5. Jadi ini kebalik ya perumusan koordinatnya ya. Jadi T-nya itu di depan, 0,5 itu di belakang. Setelah diketahui keseimbangan pasar sebelum subsidi, maka kita mencari keseimbangan pasar setelah subsidi. Jadi yang kita rubah adalah fungsi penawarannya. Jadi P sama dengan, nah ini kan berarti P kan sudah berarti kurang ini. Kalau dipindah ini menjadi P plus 4 ya. P plus 4 sama dengan minus 2 plus 2P. Jadi Q sama dengan 0,5P sama dengan 3. Jadi kita mencari keseimbangan pasar setelah subsidi adalah menjadi 2 Q-nya tetap yang 2 minus 0,5P dan QS-nya dirubah menjadi 0,5P plus 3. Hingga dihasilkan ini.
mungkin ada ini P-nya sama dengan 1, I-nya 2,5 ya. Hingga keseimbangan pasar sudah subsidi adalah 2,5 jumlahnya dan harganya -1 karena harganya disubsidi Rp4 ya. Jadi umpamanya tadi harganya Rp3 maka disubsidi Rp4 menjadi minus ya. Jadi produsen tidak membayar ya maupun ini. Jadi keseimbangan pasar sudah subsidi adalah 2, harganya -1 dan Q-nya 2,5. Hingga subsidi yang dibayar oleh pemerintah adalah sebesar ini. Q-nya berapa? Q-nya ada 2,5, pajak subsidi ada 4, sehingga pajak yang diterima subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah adalah Rp10. Ya. Jadi untuk konsumen dan produsen tidak membayar ya. Jadi ini. Nah, tadi kok nilainya kok minus ya? Mungkin harganya karena yang disubsidi Rp4, maka harganya mungkin kalau harganya awal Rp3, maka dia tidak akan membayar ya karena subsidinya adalah Rp4 sehingga ada keuntungan ya mungkin yang Rp1 itu bisa menjadi keuntungan bagi produsennya ya karena kelebihan ya. Itu ya yang terpenting kalau subsidi itu harganya mungkin akan ada minus nggak masalah ya. Nanti yang mendapatkan keuntungan adalah produsennya ya kalau nilai jualnya jadi minus jadi ya. Itu ya untuk subsidi sama ya untuk dengan pasar pajak maupun dengan pasar setelah subsidi adalah subsidi dan pajaknya ditambahkan kalau subsidi ya dikurangkan ya di fungsi penawaran, kalau pajak ditambahkan di fungsi penawaran. Itu ya untuk materi hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini ada soal ya, oke, untuk latihan di rumah. Dikerjakan ya, silakan. Nanti ini soal-soalnya akan keluar di ujian akhir semester ya. Ini ada soal, 2 soal ini. Silakan nanti dikerjakan sebagai latihan ya. Kalau dikumpulkan silakan dikumpulkan, nggak masalah ya. Jadi kalau dikumpulkan mungkin ada nilai plusnya, mungkin ada nilai tambahnya. Tapi kalau tidak dikumpulkan juga tidak apa-apa. Tapi untuk tugas soal ini bisa dikumpul, bisa tidak ya. Tapi kalau yang dikumpul akan mendapatkan nilai positif, nilai tambah ya nantinya. Jadi tidak wajib untuk harus dikumpulkan, tapi kalau yang mengumpulkan akan mendapatkan nilai tambah, gitu aja. Tidak ada pemaksaan ya harus mengumpulkan. Cuma mengumpulkan adalah pengaruhnya ada di nilai akhir nanti. Demikian kalau tidak ada ditanyakan, kita akhiri untuk pertemuan ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.